Ya, shalom. Kita di Trend Lesson Diary. Kali ini di Lewi 11 atau Vayikra ya, kitabnya orang-orang Lewi. Kita bersama-sama akan studi dari 11 pasal 11 ayat 29. Jadi tentang spesies-spesies hewan melata. Binatang melata yang tame atau tidak boleh dimakan. Jadi saya punya perbandingan dari graf, satu musang, tikus kodok, satunya tikus buta, tikus dan katak. Tikus buta itu biasanya kayak tikus tanah ya, tikus mondok, tapi kita coba bersama-sama menyelidiki itu hewan apa ya. Oke, itu di 29. Oke. Yang pertama 29. This you unclean among creeping things. Nah, yang pertama 2467 yang diterjemahkan mole. Mole itu tikus mondok ya. Jadi ada mole, ada mouse. Jadi mole ini kalau di Inggris tikus yang buta, tikus tanah. Weasel, nah, coba aja di weasel. Nah ini musang, kalau di ini ya, kolet ini ya, kalau di kamus ya. Nah di kamus strong itu bukan mole tapi weasel. Kalau kita lihat di Jewish dia juga ini ya, ada berapa tadi? 28 ya. Ya 29. Di 29 itu dia menerjemahkan seperti ini. Weasel, mouse, dan dog. Kalau kita lihat di kamus dia lebih ke weaselnya, gitu ya. Lebih ke musang gitu. Dia weasel itu musang. Terpelai atau musang, makanya ini terjemahnya seperti ini ya. Nah ini jadi musang. Kemudian yang kedua itu di Inggris ini adalah the mouse, akbar gitu ya. Mouse, semua terjemahan mouse semua, mice, mouse, mas itu jamaknya. Jadi tikus biasa. Jadi musang, tikus, kemudian kodok. Nah, ini kodok atau katak. Kalau di Inggris ini di Bible Hub itu lat lizard, kadal berarti ya, jenis kadal. Tapi kalau di sini apa ini? Kalau di kamus agak-agak variatif ya. Tortoise itu kan kayak penyu ya, kura-kura. Covered, kita coba saja di apa terjemahannya. Jadi yang jelas tuh kura-kura, itu beda. Weasel sudah, mouse sudah, tutup saja. Ini great lizard, kalau di sebelah tortoise, the great kind. Kadal, the great lizard, kadal. Kalau kita lihat di sini litter wagon. Kita coba litter animal ya. Ini kadang konteks terjemahannya kurang pas. Jadi kalau ini lebih ke generik ya, bisa hewan apapun kalau ini ya.
Tapi kalau di kamus itu dia large lizard ya. Mungkin ini kadron itu, kadal gurun. Gitu. Jadi kalau di compare dengan Arabic dia large lizard gitu aja. Jadi yang punya penutup gitu ya, cliff to ground, nempel ke tanah. Jadi artinya dia kalau itu kata kerja ya, establish, juga kanopi jadi penutup, covered makanya. Tapi juga bisa spesies. Jadi ada beberapa makna dari kata itu, tidak hanya hewan. Ya. Jadi ini bisa dibilang kadal gitu aja kalau saya. Kadal itu bahasa Indonesia bukan? Kadal gurun. Ada ya binatang kecil berkaki 4. Jadi kadal gurun, landak bunglon. Nah ini di sini ada kadal lagi, kita cek aja perbandingan ya antara sini dia 30 dan kadal di sini. Nanti kita akan tentukan mana yang kadal, mana yang bukan. Dia 30 ada juga kadal. Monitor lizard jadi ini ya. 3581. Small reptile unknown species. Jadi ada dua jenis kadal, ini perlu dibedakan berarti ini kadal apa ini. Kalau di brown river bricks dia small reptile, kalau tadi yang besar ya, yang depan tadi kadal besar. Nah kadal apa namanya, kadal monitor ya, monitor lizard. Jadi monitor lizard ini kadal-kadal yang besar, biawak. Kalau di gambar-gambar itu kan komodo masuk. Cuma di bahasa Indonesianya saya belum tahu ini. Apa mungkin kita akan pakai kata biawak gitu ya. Nah, ini biawak adalah kelompok kadal berukuran besar. Nah, jadi kalau kita bedakan gitu ya. Jadi antara kadal di sini dia 29. Nah, ini kadal. Bedanya apalah, yang kadal ini kecil. Kalau yang ini biawak ya. Jadi kadal besar. Kalau kita lihat tadi kamus strongnya large, mana tadi? Large lizard ya. Jadi ya kadal monitor large lizard. Jadi ini biawak, golongan biawak, komodo dan kawan-kawan. Jadi sementara ini kita kasih biawak, yang bawah ini kadal gitu. Kita ganti spesiesnya. Kemudian ayat 30. Nah kita coba lanjutkan di ayat 30 itu ada gecko, kemudian tadi monitor hakoah ya. Kalau tulisannya tadi apa namanya, hakoah tadi kecil, kadal kecil, small reptile. Jadi kadal kecil ya dalam bahasa kita kadal gitu. Jadi kita jarang
menganggap bahwa kita jarang menyebut misalnya biawak itu sebagai kadal. Istilah kadal itu sering untuk yang ukurannya kecil gitu. Kalau besar ya biawak tadi. Oke, kemudian yang depan ini gecko ini juga kadal juga, cuman nanti kita lihat. Gecko tokek, tokek. Oke, tokek ini di KBBI masuk ya. Ya masuk. Jadi gecko ini tokek. Oke, lebih enak lagi. Tokek, kemudian gecko apa tadi? Kadal ya, jadi tokek, kadal. Sen reptil. Sen ini kadal gurun ini. Cocok ini. Dilarang makan kadal gurun. Gecko, tokek ya, kemudian kadal. Kita pahami karena kadal kecil. Terus yang 3911 a kind of lizard juga ini, a kind of stelio. Kalau di penafsirannya dia di sen reptil ya, kadal gurun ya. Ini kita ikut yang ini aja ya, letak jemli segitu aja. Nanti mungkin kalau di kuno ada ya. Ya, sementara ini kadal gurun, kadal bunglon, apa deh, tokek, gecko, tokek, kadal gurun, tokek, kadal, bunglon tuh ya bisa juga. Kalau di ET 2002 apa dia? Landak biawak bengkarung. Bengkarung. Reptil juga ya, kadal kebun ya. Ini karena sebenarnya jenis-jenis kadal di Indonesia bisa beda dengan yang dimaksud di kitab Taurat gitu. Makanya lebih aman kalau ini ya, kata-kata menurut spesiesnya ini. Jadi artinya spesies-spesies yang termasuk kadal, reptil, melata di tanah, itu apapun jenisnya dilarang dimakan ya. Jadi konotasinya kalau kita lihat di atas ini, binatang melata yang merayap ini. Yang jadi masalah melatanya itu gitu. Jadi walaupun bentuk spesies termasuk kata-kata atau jenisnya yang berbeda ketika diterjemahkan, tapi dia kategorinya adalah hewan-hewan yang merayap, melata gitu. Di 2930 ini lebih banyak jadi ada musang, ada tikus, kemudian jenis kadal-kadalan ya, antara tadi biawak menurut spesiesnya, ada tokek, ada kadal gurun. Jadi segala jenis kadal sudah masuk di situ. Jadi misalnya terjemahnya agak beda dengan bahasa asli ya, seperti ini tadi. Kalau dibilang kind of lizard ini kan susah, ini perlu riset banyak sekali, risetnya riset studi kata, kemudian perbandingan kuno gitu.
Atau kita coba aja ya, siapa tahu di kitab kuno ada. Bentar saya siapkan. Jadi kitab kuno saya coba cari research, siapa tahu ada yang mirip Leta. Oh, ini ada. Ada Leta ya. Kemudian ada Leta A tadi. Leta A ada di kamus ini tadi. Nah, ini 3911 itu kalau di kuno ada Leta A. Dia covering ya, hiding by covering. Dia bersembunyi dengan menutupi, dia di lubang atau gimana, dengan suatu kamuflase ability. Kemudian lizard to hide. Ya cuma satu ya. Jadi di kuno yang disebut lizard hanya satu. Misalnya kita cari, ya berarti yang ini ya, yang harus jelas kadal lizard. Itu ini malah yang kadal gurun ini, yang kuno gitu ya. Misalnya kita cari jenis-jenis kadal yang lain, atau gecko misalnya. Kita coba aja gecko, ada nggak? Nah, ini nggak ada. Oh, nggak kelihatan ya. Ntar supaya kelihatan ya. Jadi di sini gecko tuh nggak ada, nggak muncul gitu. Tadi yang muncul hanya kalau dia lizard saja. Nah, dia lizard muncul. Nah, ini tadi itu ya. Jadi yang ada di kuno hanya Leta A saja, Leta. Jadi Leta itu kata dasarnya itu hiding by covering, bersembunyi dengan suatu tutupan gitu. Nah, kemudian ditambahi A, ditambahi H jadi bendanya. Jadi Leta A itu verb, kata kerja, Leta A jadi bendanya, jadi kata benda yaitu binatangnya. Kemudian ada lagi nggak? Gecko tadi nggak ada ya. Kemudian apa tadi terjemahannya? Kalau kita lihat Inggris misalnya, the weasel, mouse, toad, chameleon, lizard, the snail, and the mole. Ini malah apa? Ada banyak ya. Misalnya ini chameleon, kita coba aja chameleon. Jadi di kuno itu dia kurang, kosakatanya kurang banyak. Tidak ada. Ada. Oh, ada ini muncul. Chameleon ada nggak? Kastiskah? Apakah sama? Dia lebih ke ini ya, ke nounnya strength, power, punya sifat itu kawak pakai ak. Di 30 berarti. Nah, ini. Oh, ini ya. Hak ini, hak. Oh, ini chameleon. Monitor lizard. Jadi yang kecil. Kalau ini walaupun di sini monitor, tapi nanti ketika dibuka kamus bukan monitor. Monitor itu gede. Jadi kita memang tidak selalu mengandalkan yang di merah-merah ini. Kita harus buka satu persatu. Oke, jadi yang hawak tadi ya, itu kecil, kadal kecil. Jadi kita diterjemahkan kadal saja. Nah, yang lain yang ada ini aja Leta A, ini lizard saja, kadal aja kalau di kamus kuno ya. Nah, ini karena nggak jelas itu, makanya ada open opinion, terbuka kepada para penerjemah, termasuk di sini kalau diterjemahkan sand reptil ya sah-sah saja gitu ya. Kadal gurun gitu. Sand reptil boleh-boleh saja gitu. Karena open, banyak penafsiran. Makanya kalau hal begini
Jika tiap terjemahan beda-beda ya harus dimaklumi, karena penafsiran saja. Dan penelitian pun belum tentu nanti akan ketemu jenis aslinya kayak apa, belum tentu, karena sangat sulit itu menentukan. Nyambungnya bagaimana gitu, kita nggak punya rekaman gambar, nggak punya data-data penelitian di masa lalu, tidak ada ilmuwan waktu itu ya. Jadi misalnya spesies leta ini misalnya kayak kulitnya bagaimana, warnanya bagaimana, tidak ada catatan gitu. Jadi hanya namanya saja yang masih terekam di itu pun di kitab ini ya. Kalau misalnya nanti ada kitab kuno Ibrani yang nulis itu terus ada penjelasan, kan kita paham. Oh, leta itu bentuknya sekian, ukuran sekian, nanti kita bandingkan dengan kadal di masa kita, kira-kira yang paling mendekati apa, kan begitu kalau di riset ya. Sama seperti gecko ini, tokek gitu ya, itu ya hanya pendekatan gitu, karena perlu riset gitu. Nah kalau risetnya bagus ya pendekatannya bagus gitu. Nah ini namanya loss in translation tuh begitu. Jadi kalau terjemahan itu pasti ada yang hilang karena bisa beda gitu. Oke, itu dari kata ketiga. Kemudian kata keempat, apakah masih kadal ini, siput? Benar siput ya. Apa kadal cuman ini ya, ada ini. Nah saya nggak tahu kenapa menggalnya di sini. Akan lebih enak kalau lizard ini dipenggal jadi A30 gitu. Jadi lizard kadal dan berbagai jenisnya, atau biawak berbagai jenisnya, isinya tokek, isinya tadi kadal biasa, kemudian kadal gurun. Jadi lebih enak jika yang atas ini lizard ini masuk satu ayat gabung dengan yang 30 ke kanan ini gitu ya. Nah tapi itu nanti kita merubah versifikasi KJV. Kalau mau sih nggak apa-apa, tapi ya tidak keharusan gitu, bukan keharusan. Kalau mau silahkan, kalau ada penerjemah gitu. Saint Lizard. Nah ini juga Saint Lizard, ini apa bedanya? Saint Lizard dan Saint Reptile. Jadi yang ta'ah ini dia reptil, nggak hanya kadal ya. Kalau ini kan jelas dia. Penafsirnya dia bilang kadal gurun. Nah, ini juga comet ini a kind of lizard. Jadi ya menyulitkan ya. Kalau di kuno apa ini pakai? Saya nggak tahu, ini kadang apa bisa pakai mesin pencari yang Hebrew ya. Kita coba saja. Ayo, tidak ada. Ya karena dia ini ya. Awak sudah ada. Oke, itu ya. Jadi homet homas ya, otot ini homet. Kalau sama kan gabung, ada nih tet homet. Saint Lizard. Kalau kita lihat perbandingan itu 2022 siput bunglon ini coba. Ini ya, kita perbandingkan. Nah, jadi yang beda cuman siput ini aja gitu. Di ET 2022, nanti kita cek di ET 2023. Jadi tokek, kadal gurun, kadal reptil gurun di sini tadi. Reptil pasir ya. Jadi yang kadal gurun tuh yang ini. Nah, kalau yang ini ada bengkarung tadi. Kemudian ada siput. Kita coba penasaran. Mana siput? Ini siputnya. Perhaps an extinct animal. Jadi yang Saint Lizard, kemudian chameleon, unclean bird.
unclean animal, ibis. Jadi yang di sini kamela ini malah seperti ada dua versi ya, ada yang bilang dia pelikan, burung, ada yang bilang dia owl, burung hantu, dan macam-macam. Jadi oh yang kemarin itu ya, yang kemarin yang 18 itu white owl, burung hantu putih. Nah di sini beda, tapi nulisnya juga agak beda sih, nggak sama persis. The mole, chameleon. Jadi ada dua ini ya, chameleon ini, makanya ada penafsiran bengkarung tadi ya, bengkarung. Jadi saya lebih cocok ini semuanya kadal gitu ya, jenis-jenis kadal maksudnya. Jadi yang ayat 30 ini 5 ini sebenarnya kadal semua. Jadi yang reptil, sand lizard, chameleon itu kan kadal juga. Kalau kita lihat chameleon itu tadi apa? Kadal kebun ya, nggak salah ya. Oh, bengkarung itu. Ya, chameleon itu ini kadal apa nih? Sama. Oh, ini bunglon itu ya. Oke, nah ini menarik, ini bunglon saja tadi. Nah, ini yang siput ini kok jadi tikus tanah. Nah siputnya ini ya perlu kita cek, ini mau diganti bengkarung atau apa. Saya lebih suka yang karena tadi sudah ada kadal gurun, ini aja berarti. Jadi yang ini bengkarung, ada kebun. Sebenarnya dia reptil. Kalau di penafsir di Inggris tadi kan dia di Bible Hub itu kan sand reptil ya, ndak harus kadal gurun, ndak harus. Yang bengkarung ini ya. Jadi yang bengkarung ini tadi kan sand reptil. Nah, reptil itu ya bisa apapun, bisa ular juga. Nah, jadi penasaran juga ini. Nggak ada kata ular. Jadi kalau di sini nggak ada kata ular, kalau di ini intinya melata gitu ya. Nah, nanti penafsir silahkan ini bisa yang melata ini ditafsir sebagai apa gitu ya. Nah, ini cocoknya ular saja ini bengkarung ini. Walaupun mungkin tafsir juga itu. Karena ular itu ya sebenarnya termasuk binatang melata ini. Tokek, kadal, bengkarung, ada gurun. Jadi saya rasa itu ya untuk jenis-jenis kadal. Jadi spesifik jelasnya di 2930 ini kadal gitu. Ada musang, ada tikus, tapi juga mayoritas itu kadal gitu. Inilah yang tameh bagimu di antara semua binatang melata, siapapun yang menyentuh ketika mereka mati akan jadi tameh. Jadi 31 ini kalau jadi bangkai ya, menyentuh bangkai maksudnya. Jadi kalau binatang itu mati, siapapun yang menyentuhnya, nanya ini saya ganti saja binatang-binatang gitu ya, dikasih penafsiran supaya enak dibaca dalam bahasa kita. Ini menyentuh binatang-binatang ini ketika mati. Nah, gitu.
supaya, karena kalau di Belanda itu seringkali diterjemahkan jadi mereka lah, mereka ini sudah mati ya jadi mereka, kurang enak aja dibaca, kurang pas. Siapapun yang bentuk binatang ini ketika mati akan jadi tameng. Ini sabda Tuhan jadi harus merah. Itu Tuhan sendiri yang ngomong ya, melarang kadal gurun, dilarang makan kadal gurun. Jika salah satu dari binatang yang mati ini menimpa sesuatu, maka akan menjadi tameng. Itu akan menjadi tameng. Apakah itu bejana kayu, pakaian, kulit, karung, bejana apapun yang digunakan, itu harus direndam dalam air, tapi akan tetap tameng sampai matahari terbenam, kemudian tidak tahan. Jadi sehari. Namun bejana tanah liat apapun yang bagian dalamnya, yang ke bagian dalamnya binatang itu jatuh, apapun yang ada di dalamnya ditameng. Jadi kalau jatuh ke dalam bejana tanah liat, bejananya harus dipecah. Wah, ini makanya tameng ini ya kalau bahasa saya sekarang ya nggak sehat gitu. Ya ngerti sendiri, namanya binatang melata masuk bejana tanah liat yang seringkali dipakai untuk makanan, itu nggak sehat, ada virusnya, bakteri kalau bahasa kita sekarang. Makanya ekstrim sekali itu, harus dipecah, bejananya harus dipecah. Ini ya, jadi tidak ada toleransi, ini harus dipecah. Oke, jadi semuanya di sampai ayat 35 itu peringatan keras. Binatang-binatang itu nempel saja jadi tameng, itu jadi kotor, jadi nggak sehat. Makanya ini saya rasa berkat Tuhan, nikmatilah berkat Tuhan, jangan protes mulu anti Torah atau Yesus membatalkan Torah, karena ini berkat Tuhan, ini kesehatan, ini sangat-sangat sangat menyehatkan kita gitu. Jadi kenapa harus banyak protes? Oke, demikian Translation Diary dari kitab Lewi 11 atau Vayikra. Banyak kita semua teman-teman bisa diberkati dengan segala pemaparan saya ini. Tuhan hidup bersama kita. Amin.